penetrasi jima itu ataupun hanya sekedar gesekan asmara. Laisal kohwah gerah, ma'al kohwah kopi. Alhamdulillah. Gitu. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Lentera, Lembaran Terang Ramadan, yang dipersembahkan oleh Gerakan Pemuda Ansor, Ranting Karanganyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor serta pemirsa Lentera yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa kembali pada segmen kali ini, dan segmen kali ini kita akan membahas tentang peran penting Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya di sini sudah ditemani oleh sahabat saya, yakni Ustadz Farid Khalili. Apa kabar Ustadz? Baik, alhamdulillah. Ini puasa sudah sampai tanggal 20 ke atas, tambah seger aja nih Ustadz. Min fadlillah. Apa itu artinya Ustadz? Ya, ini karunia Gusti Allah. Oh begitu. Kita dapat berpuasa pun kan karena dapat kekuatan dari Gusti Allah. Oke. Ini sebelum kita membahas tentang peran Al-Quran dalam kehidupan sehari, ini ada pertanyaan Ustadz dari netizen plus 62. Ya. Ada 2 pertanyaan, nanti bisa dijawab ya. Pertanyaan pertama itu dari akun @mp3_studio. Pertanyaannya, izin bertanya sahabat, apakah mimpi basah ketika berpuasa itu membatalkan puasa Pak Ustadz? Yang kedua, apakah subuhan kesiangan, kayak ditampar lagi. Apakah subuhan kesiangan dapat membatalkan puasa Pak Ustadz? Ya, silahkan dijawab dulu Pak Ustadz. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya untuk bab tentang hal-hal yang membatalkan puasa, lebih jelasnya bisa dilihat pada konten yang lalu ya. Yang materi itu sepertinya dibawakan oleh Ustadz Kamaluddin. Betul. Ya. Tapi kita coba bahas di sini juga untuk mengingat kembali. Intinya 2 pertanyaan itu berarti kan hal-hal yang membatalkan puasa. Betul. Yang pertama, masuknya sesuatu ke dalam lubang yang ada di badan. Baik itu lubang hidung, lubang telinga, atau yang paling inti adalah lubang mulut. Dan juga keluarnya mani atau istimna. Namun di dalam pertanyaan sahabat tadi yang pertama adalah mimpi basah. Mimpi basah itu dilakukan dengan tanpa sadar. Ada 3 kriteria yang mana tidak mendapatkan khitab atau kaitan dengan hukum Allah. Yang pertama orang gila, ya. Tidak sholat tidak apa-apa, tidak puasa juga tidak masalah. Yang kedua anak kecil, ya. Yang ketiga itu orang yang tidur. Nih, orang yang tidur ini dia tidak bisa mengendalikan emosi dan juga akal pikirannya, perbuatannya. Ada ngelindur sakar PDW pun ketika dia mengalami ihtilam, mengalami mimpi basah, itu juga tidak bisa membatalkan puasa karena ya tidak sengaja. Namun ketika tidur itu terkait dengan sholat, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.
tentu saja meninggalkan sholat tidak lantas langsung membatalkan puasa, tetapi itu ibadah tersendiri dan juga rukun Islam tersendiri. Sholatnya tetap harus diqadha ketika dia tidur sebelum masuk waktu sholat, ya, dia tidak terkena khitab. Tapi ketika dia tidurnya sudah masuk waktu subuh, kemudian kehilangan waktu subuh sampai habis, dia baru bangun, maka dia terkena dosa. Apakah itu membatalkan puasa? Tentu saja tidak, karena itu rukun yang berbeda, rukun Islam yang berbeda. Puasanya tetap jalan, terus sholat subuhnya tetap diqadha, walaupun itu tetap juga mendapatkan dosa, dan semoga Allah meringankan dan menghapus mengampuni dosa kita semua. Begitu sahabat kurang lebihnya, dan mungkin bisa lebih jelas dilihat pada konten yang lalu Ustadz ya. Sahabat, mungkin nanti bisa dicantumkan judulnya atau apa. Berarti intinya puasanya tetap sah, tapi dia harus mengqadha sholatnya. Ya, seperti itu Ustaz. Ya. Lah, sekarang kalau pertanyaannya begini Ustaz. Seseorang tersebut mimpi basah ataupun sengaja mengeluarkan air mani, dalam tanda kutip dia sudah berhubungan intim, berarti sudah berkeluarga. Dia mengeluarkan mani pada saat sebelum sholat subuh, kemudian dia tertidur, ya. Ketika tertidur, dia terbangun setelah melewati sholat subuh jam 7 atau jam 8, dan dia sadar dia dalam keadaan junub. Tapi dia itu dengan sengaja mengakhirkan mandi besar. Nanti dulu menunggu jam 9 sekalian mau aktivitas. Setelah itu saya mandi terus mengqadha sholat subuh. Itu bagaimana Pak Ustaz? Baik. Pertama, untuk terkait dengan istimna atau keluarnya mani yang membatalkan puasa, misalkan sebelum masuk ke jawaban itu ya, yang membatalkan puasa itu adalah istimna dengan sengaja, baik itu melalui penetrasi, ya, wat'i, jima itu, ataupun hanya sekedar gesekan asmara, tentu saja dengan pasangan yang sah, ya. Yeah. Itu kalau dia sampai mengeluarkan mani berarti puasanya batal. Nah, jika di malam hari bulan puasa dia berhubungan dengan istrinya dan belum sempat mandi junub hingga subuh tiba, itu hukumnya makruh. Artinya orang itu hendaknya lebih baiknya mandi junub sebelum masuk waktu subuh. Setelah sahur itu waktu imsyak itu segeralah mandi, ya. Atau misalkan masih sempat banyak waktu belum mepet imsyak, itu ya sebelum sahur kalau bisa mandi junub dulu. Itu sahabat. Dan puasanya bagaimana dalam keadaan masih junub? Tidak masalah, karena yang membatalkan puasa adalah keluarnya mani itu, istimnanya itu, baik itu di yang disengaja, ya. Dan ketika dia sudah junub, sudah keluar dan dalam keadaan berhadas besar, itu ya berpuasa tidak masalah, ya. Tapi itu tadi dimakruhkan, itu sahabat. Oke, sekarang kita masuk ke tema ya Pak Ustadz ya. Ya. Ini temanya tentang peran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari ya, seseorang ya. Pertanyaannya begini Pak Ustadz, bagaimana peran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari Pak Ustadz? Karena kita itu sering memandang, ya bukan kita, saya pribadi, seseorang itu terbiasa membaca Al-Quran,
terbiasa tadarus Al-Quran, entah itu di bulan puasa atau tidak. Tapi kenyataannya, mohon maaf, dalam kehidupan sehari-hari itu yang bersangkutan itu belum mencerminkan bahwa dia itu sudah membaca Al-Quran. Seperti itu Pak Ustaz. Bagaimana tanggapannya? Masuk kepada materi ini, kita awali dengan memahami pengertian daripada Al-Quran ya. Di dalam kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran, Syekh Muhammad Ali As-Sobuni kurang lebih mendefinisikan Al-Quran seperti ini. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang diawali dari surat Al-Fatihah, yang diakhiri dengan surat An-Nas, yang membacanya termasuk ibadah, menjadi petunjuk bagi umat manusia. Nah, pada pengertian itu, peran utama daripada Al-Quran tentu saja adalah sebagai hudan, sebagai petunjuk, seperti dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 2 ya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, syarat Al-Quran menjadi petunjuk, menjadi hudan bagi manusia itu syaratnya yang pertama bertakwa. Atau kalau kita rincikan, yang pertama dia harus mau membacanya, membaca Al-Quran. Yang kedua dia harus mau mentadaburinya, memahami isi kandungan di dalamnya. Dan yang ketiga, ketika dia sudah memahaminya, mau mengamalkan isi yang ada di dalamnya. Itu syaratnya ketika kita menuntut, katanya Al-Quran sebagai petunjuk, kok saya sampai saat ini kok tersesat terus. Nah, Anda sudah menetapi tiga syarat itu apa belum? Itu yang pertama ya. Nah, di bulan puasa ini saya kira momen yang sangat sakral, momen yang sangat penting untuk kita meningkatkan, paling tidak membaca, karena hanya dengan membaca Al-Quran itu, bahkan tanpa kita memahami, membaca saja sudah mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Itu sahabat. Saya juga sering mendengarkan itu Pak Ustaz, bahwa Al-Quran itu bisa sebagai obat ya. Katanya kalau kita hatinya sedang gundah ataupun galau merana dan lain sebagainya, itu dengan membaca Al-Quran itu bisa menjadi obat Pak Ustaz. Nah, yang saya tanyakan itu, maksud dari obat itu bagaimana Pak Ustaz? Apakah ketika kita sedang sakit, baik itu zuhir ataupun batin ya, itu semuanya bisa diobati dengan Al-Quran ya. Kalau seperti itu kan berarti nanti dokter rapayu Mas. Nah, itu maksudnya kalau Al-Quran itu sebagai syifa, seperti apa Mas? Ya, Al-Quran sebagai obat, sebagai syifa itu termaktub dalam ayat surat Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidudz zalimina illa khasara. Artinya, wallahu a'lam bimuradi, dan kami turunkan Al-Quran, suatu yang menjadi penawar atau obat ya, syifa, dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Tuh. Syifa di dalam bahasa Arab itu seringkali diartikan sebagai obat. Nah, yang jadi pertanyaan, obat yang bagaimana ini Al-Quran ini?
tentu saja dalam literatur Islam juga disebutkan obat yang dimaksud Al-Quran itu tidak hanya obat fisik, tidak hanya obat jiwa, tapi jasmani dan rohani. Nah, tidak hanya rohani saja. Kita bahas yang pertama, obat sebagai penawar hati atau obat jiwa. Al-Quran itu mententeramkan. Jika orang sering membaca Al-Quran, itu dapat mententeramkan hatinya. Dengan hati yang tentram, hati juga bisa dapat bersih dari sifat-sifat dari banyak syahwat yang ada di dalam hati. Kemudian jika hati itu sudah sehat, sudah bersih, tentu akal pikiran juga akan berjalan dengan bersih. Al-Quran juga sebagai obat fisik. Dalam hadis Nabi, riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan, Kanjeng Nabi itu ketika sakit, beliau sering membacakan surat Muawwidhatain. Muawwidhatain itu kul a'udzu birabbil falaq ya, dan kul a'udzu birabbin nas. Kemudian Nabi meniupkan ke telapak tangannya dan diusapkan ke tubuhnya. Dan kata Sayyidah Aisyah, ketika Nabi itu sakit keras, Sayyidah Aisyah yang membacakannya dan kemudian mengusapkannya ke tubuh Nabi Muhammad SAW. Bahkan sering sampai sekarang kita ada praktek-praktek ruqyah, itu juga menjadi obat ya. Dibacakan Al-Quran menjadi obat bagi orang yang bahkan sakitnya itu bukan sakit hanya kejiwaan, tapi sakit-sakit secara medis. Dan itu adalah ikhtiar kita sebagai umat muslim. Namun juga tidak mengesampingkan ikhtiar kita di dunia medis juga. Itu sahabat. Oh, berarti intinya bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk ketika dia sudah membaca, memahami, dan mengamalkan. Dan Al-Quran sebagai obat itu ternyata tidak hanya untuk obat kerohanian, tapi fisik pun Al-Quran bisa menjadi obat bagi kita semua. Oke, sebelum melanjutkan pertanyaan selanjutnya, ini jenengan purun kopi buatan Pak Ustadz? Ayo purun toh. Laisal kohwah gerah, ma'al kohwah kopi. Ini memang kalau cangkruan itu harus ada kopinya Mas Ustadz, karena kopi itu ternyata dari bahasa ngopi itu kita bisa punya makna yang banyak Mas Ustadz. Terus ya. Soalnya Kang, ngopi itu bisa dikatakan ngolah pikir ya. Ternyata itu seperti itu setelah kita pahami bersama-sama. Monggo Mas Ustadz. Iya. Bismillah. Alhamdulillah. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kembali ke materi ya Ustaz. Ini masih tentang Al-Qur'an ya. Ini fenomena Al-Quran di bulan Ramadan ini memang ujuk-ujuk viral gitu Ustaz. Ketika bulan Ramadan itu pasti identik dengan Al-Quran ya. Maksudnya masyarakat itu kok usum tadarusan ya, usum semaan Al-Quran itu kok di bulan suci Ramadan. Kenapa kok tadarusan itu enggak di bulan-bulan biasa kita ramaikan musola baca Quran? Itu kan juga muncul pertanyaan, apakah memang benar bahwa Al-Quran itu diturunkan ketika bulan suci Ramadan Mas? Kita awali dengan membaca surat Al-Baqarah ya, ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Dalam ayat ini ditegaskan bahwa Al-Qur'an itu turun pada bulan Ramadan. Nah, untuk memahami turunnya itu bagaimana, kita perlu juga memahaminya melalui hadis Nabi atau literatur kitab tafsir, ya, yang mana di situ juga terjadi banyak pendapat terkait turunnya Al-Quran. Dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, itu juga ditegaskan bahwa Al-Quran diturunkan pada malam yang luar biasa, yaitu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar sendiri ada hanya pada saat bulan Ramadan. Nah, turunnya Al-Quran ini ada dua tahap di dalam kitab Ulumul Quran, At-Tibyan fi Ulumil Quran. Tahap yang pertama itu turun dari Lauhil Mahfud ila sama'id dunya, itu turun secara keseluruhan, sak gelondong, ya. Kemudian tahap yang kedua dari sama'id dunya atau istilahnya Baitul Izzah, tempat transitnya Al-Quran di langit itu, turun ke bumi kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur, tidak sekaligus 30 juz. Untuk apa? Untuk lebih bisa dipahami oleh manusia, karena Allah menurunkan Al-Quran itu sesuai dengan konteks sosiokultural yang terjadi di bumi pada waktu itu. Kemudian secara berangsur itu turun sedikit demi sedikit, dan kita sama-sama tahu bahwa yang pertama turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Nah, beberapa ulama juga sepakat bahwa dua tahap turunnya Al-Quran ini terjadi sama-sama di bulan Ramadan, terjadi sama-sama di malam Lailatul Qadar. Nah, itulah kenapa pada bulan Ramadan umat Islam seringkali mengadakan peringatan Nuzulul Quran, ya, begitu sahabat. Ini saya tertarik dengan tadi yang diucapkan Pak Ustadz itu tadi tentang malam Lailatul Qadar. Ya. Ini kan memang itu rahasia Allah ya Pak Ustadz. Ya. Artinya banyak peringatan Nuzulul Quran itu kan tanggal 17, ya, tanggal 21. Berarti tanggal 17 itu belum tentu malam turunnya Al-Quran ya berarti Pak Ustadz ya. Iya, karena memang malam Lailatul Qadar seperti itu ya. Iya. Nah, pertanyaannya seperti ini Mas Ad. Memang Lailatul Qadar itu tidak bisa kita tebak, oh berarti malam ini. Tapi kan itu pasti ada ciri-cirinya Mas Ad. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita bisa mengetahui ciri-ciri malam Lailatul Qadar? Seperti itu Mas Ad. Kita pahami dulu terkait kapan turunnya Al-Quran yang pertama kali. Menurut pendapat yang masyhur dalam kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu turun pada tanggal 17 Ramadan, dan itu juga adalah Lailatul Qadar. Kemudian dalam hadis Nabi, riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda,
taharru lailatal qadri fil witril ashril awakhiri min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di 10 tanggal akhir ganjil, ya. 10 ganjil tanggal akhir pada bulan Ramadan. Kemudian dalam riwayat lain juga mengatakan para ulama berpendapat Lailatul Qadar pada tanggal 24. Ada yang berpendapat seperti itu. Jadi sebenarnya Lailatul Qadar itu pasti ada saat bulan Ramadan, hanya 1 kali seperti dalam hadis Nabi. Namun tanggalnya itu dirahasiakan oleh Allah Ta'ala. Nah, kita perlu mencari hikmah kenapa Lailatul Qadar itu dirahasiakan oleh Allah. Berarti kita dituntut untuk beribadah sepanjang waktu. Tidak hanya kita mencari di 10 akhir bulan Ramadan, tapi mungkin dari awal kita harus tetap standby, ya, untuk siap siaga menyambut datangnya malam Lailatul Qadar. Kemudian untuk ciri-ciri fisik, ya, ciri-ciri harinya, cuaca pada saat malam Ramadan itu cerah, langit tidak ada awan dan banyak bintang yang terlihat. Tidak ada hujan atau angin, namun udaranya sejuk, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Kemudian pada siang harinya itu matahari bersinar cerah namun tidak terlalu panas. Dalam hal ini Imam Ghazali juga merumuskan ketika misalnya awal bulan Ramadan hari apa, nanti malam Lailatul Qadarnya tanggal berapa, itu selama 1 minggu Imam Ghazali sudah merumuskan itu. Namun Lailatul Qadar itu adalah pengalaman spiritual yang sangat luar biasa, yang mungkin para ulama mendapatkannya berbeda-beda. Boleh kita mengikuti pendapat salah satu ulama, namun tentu saja jangan sampai kita lemah di tanggal-tanggal lain selain tanggal ganjil di 10 akhir bulan Ramadan. Itu intinya. Nanti Allah sendiri yang akan memberikan bonus kepada kita. Kan usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Bahkan turunnya surat Al-Qadar ini asbabun nuzulnya itu adalah sebagai kabar gembira bagi umat muslim, karena pada waktu itu diriwayatkan orang-orang Yahudi itu suka mengecek kepada orang Islam, karena umat Yahudi zaman dulu itu usianya lebih panjang, banyak usianya rata-rata lebih panjang daripada umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka mereka menyombongkan dengan usia yang panjang maka ibadahnya juga lebih panjang. Setelah turun ayat ini, Allah memberi kabar gembira bagi umat Islam bahwa meskipun umat Nabi Muhammad itu umurnya pendek, jarang sekali yang ada sampai 100 tahun, bahkan rata-rata 60 tahun ya. Itu ketika dia satu saja mengalami pengalaman spiritual yang berupa Lailatul Qadar sekali saja, itu sama dengan beribadah selama 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih kalau kita konversikan menjadi tahun sekitar 80-an tahun ya. Berarti ibadah 1 malam Lailatul Qadar itu sama dengan beribadah selama 80 tahun. Wallahu a'lam. Dan semoga kita semua bisa mengalaminya ya. Amin. Amin. Itu saja. Berarti seperti ini Mas, terkait malam Lailatul Qadar itu
apakah semua umat Islam itu akan menjumpainya walaupun yang bersangkutan itu tidak dalam keadaan beribadah yang benar-benar khusus di bulan Ramadan. Katakanlah dia itu tidak taraweh. Apakah dia itu bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar sedangkan yang bersangkutan itu tidak melaksanakan sholat taraweh? Seperti itu. Ya. Kembali pada hadis Nabi yang tadi, taharru Lailatul Qadri. Kita dimotivasi oleh Nabi untuk mencari. Karena mencari itu berarti kita berupaya. Artinya jangan sia-siakan malam Lailatul Qadar dengan tidur atau dengan bermain-main, ya. Jadi makanya ketika bulan puasa kita fokus beribadah. Perbanyak tadarus, perbanyak sholat malam, perbanyak ngaji, mencari ilmu dan lain-lain. Intinya itu sahabat. Berarti kalau Lailatul Qadar kita dalam keadaan masih bermain, ya, atau melakukan sesuatu yang tidak berfaedah, ya sia-sia, kita tidak mendapatkan pengalaman spiritual itu. Sekarang kita flashback dulu ke tentang yang tadarus itu, Pak Ustadz. Tadarus itu kan ketika bulan puasa itu kayaknya orang itu kalau orang Jawa mengatakan itu yoho, Pak Ustadz. Mungkin seseorang tersebut ketika di lain Ramadan jarang sekali baca Quran, ya. Tapi ketika masuk bulan Ramadan, apalagi di tanggal-tanggal awal itu, seolah-olah itu berbondong-bondong mau ke musola untuk bertadarus. Apakah itu juga termasuk salah satu agar bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar ataupun ada sebab yang lain, Ustaz? Tradisi melaksanakan tadarus umat Islam saat bulan Ramadan itu meningkat. Itu diawali dari yang pertama, memang turunnya Al-Quran sendiri pada bulan Ramadan. Kita tahu itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW setiap bulan Ramadan itu didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril turun menemui Nabi untuk bertadarus, untuk saling simak. Itu diceritakan dalam hadis Nabi, ya. Nabi Muhammad itu menghatamkannya pada bulan Ramadan. Setiap bulan Ramadan Nabi Muhammad menghatamkan Al-Quran bersama malaikat Jibril. Jadi terkadang Kanjeng Nabi itu yang membaca, kemudian malaikat Jibril menyimak, atau sebaliknya malaikat Jibril yang membaca, Nabi Muhammad SAW menyimak, mendengarkan bacaan dari malaikat Jibril. Nah, alhamdulillah itu menjadi sunnah muakkad, ya, dan itu ditradisikan oleh umat Islam sampai sekarang. Setiap bulan Ramadan itu banyak musola, majelis, masjid melaksanakan tadarus. Selain juga setiap hurufnya itu mendapatkan 10 hasanah. Setiap huruf loh, bukan setiap ayat. Misalkan kita baca alif lam mim. Alif 10 hasanah, lam 10 hasanah, mim 10 hasanah. Apalagi kita membaca 1 juz, berapa huruf itu? Apalagi saat bulan Ramadan. Apalagi saat malam Lailatul Qadar. Nah, itu keistimewaan umat Nabi yang tidak ada pada umat-umat yang lain, karena Lailatul Qadar itu hanya ada di umatnya Nabi Muhammad SAW. Sahabat-sahabat pemirsa Lentera, ini bahwa Nabi Muhammad saja yang sudah ditakdirkan, yang sudah dijamin akan masuk surga saja setiap saat, apalagi saat bulan Ramadan itu
menghatamkan Al-Quran gitu ya Pak Ustadz. Ya, Lah, bagaimana dengan kita yang belum tentu kita itu akan ke surga atau naudzubillah ke neraka, tapi terkadang maca Quran itu ya nek wis ada moodnya seperti Mas ya, itu bisa untuk introspeksi kita. Oke, ini kita memasuki pertanyaan yang terakhir ini Pak Ustadz tentang Al-Quran ya. Ini menurut Pak Ustadz, bagaimana cara agar kita bisa meningkatkan tilawah dan tadabbur Al-Quran di bulan suci Ramadan? Monggo. ya. Seperti yang kita tahu bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan turunnya Al-Quran dan sangat disunnahkan untuk memperbanyak tadarus. Maka kita perlu sadari betul keistimewaan ini. Yang pertama, keistimewaan tentang mukjizat Al-Quran. Karena Al-Quran adalah mukjizat yang tidak akan lekang oleh zaman. Bahkan isi kandungannya pun selalu relevan sepanjang zaman. Solihun fi kulli zaman wa makan. Jika dibandingkan dengan mukjizat para nabi terdahulu, misalkan mukjizatnya Nabi Musa tentang membelah lautan, pada zaman sekarang kan kita hanya mendengar cerita, ya, tidak bisa mempraktekannya, atau mukjizat nabi yang lain. Tapi Al-Quran itu mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir zaman. Seluruh umat Islam dapat menikmatinya, menjadi rahmah, menjadi hudan, dan menjadi syifaun lil muttaqin. Yang kedua, kita sadari betul bulan ini, bulan Ramadan ini, dan nanti tentu saja agar supaya kita tingkatkan setelah Ramadan, karena pada dasarnya Ramadan adalah ujian bagi kita sekaligus karunia bagi umat Islam. Maka selayaknya ujian itu nanti lulusnya harus ada peningkatan derajat, peningkatan tingkat ketakwaan. Jika hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka itu rugi. Bahkan jika hari ini sama dengan hari kemarin, itu kita belum mendapatkan bati itu apa? Untung ya, Bu. Maka sadari betul keistimewaan ini, dan sebagai umat Islam, apalagi yang akan kita amalkan, apalagi yang akan kita pegang selain Al-Quran dan Al-Hadis. Pada zaman para sahabat itu, para sahabat sering melakukan tadarus Al-Quran dengan cara 7 kali, 7 hari itu khatam 1 kali. Jadi 7 hari kan 1 minggu, dibagi dalam 7 mansil atau 7 bacaan. Para ulama kemudian merumuskannya dengan istilah fami bisyaukin. Fami bisyaukin itu secara bahasa artinya mulutku selalu dalam kerinduan membaca Al-Quran. Tapi itu bukan sekedar bahasa, namun ada singkatannya. Misalkan kita mulai dari hari Jumat membaca juz 1, fami bisyaukin terdiri dari 7 huruf kan, fa, mim, ya, ba, shin, wawu, qaf. Fa mulai dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas kita baca di hari Jumat atau hari apapun, terserah dimulai hari apa. Kemudian mim
dimulai dari surat Al-Maidah sampai selesai juz akhir, dibagi 7 hari itu khatam ya, Al-Quran dalam 1 minggu. Namun kemudian para ulama merasa ini mungkin berat untuk umat seiring berkembangnya zaman. Maka disusunlah dibagi Al-Quran itu dalam 30 juz. Paham kan, angka 30 itu berarti kan dihubungkan dengan 1 bulan, yaitu 30 hari. Artinya one day one juz. Itu kalau sekarang 1 hari 1 juz itu sudah bagus. Namun ya sesuai dengan kemampuan kita ya. Artinya ibadah itu kita juga harus ikhlas dengan kerelaan hati kita, karena semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Seberapapun yang kita baca tiap harinya, nilai pahalanya akan sangat berharga bagi kita di kemudian hari, di hari kiamat nanti. Al-Quran insya Allah akan datang pada kita sebagai syafaat di yaumil kiamat. Maka meskipun kita tidak bisa meniru wasiat dari Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan 7 hari khatam 1 kali, maka ya istiqomahkan saja. Misalkan 1 hari 1 halaman, tidak apa-apa, tidak masalah. Nah, sesuai kemampuan kita lah, kadar kemampuan kita. Itu sahabat. Jadi memang para sahabat ya, khususnya Nabi Muhammad itu sudah memberikan syariat agar kita termotivasi, itu memang sudah dilakukan oleh beliau gitu ya maksudnya. Iya, iya. Ini yang terakhir Pak Ustadz, monggo closing statement untuk pemirsa yang di rumah atau untuk sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor dan teman-teman dari Lentera, closing statement terkait Al-Quran atau ibadah yang lain di bulan puasa dan seterusnya. Monggo. Ya, sahabat-sahabat dan seluruh pemirsa Lentera, mari kita tingkatkan ibadah kita di bulan suci ini, dan mari kita tingkatkan ketakwaan kita setelah bulan suci ini, dan semoga ibadah kita semua disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh amal kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, dan tentu saja mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Apapun langkah kita, semoga dimudahkan oleh Allah di dalam urusan keluarga, urusan pekerjaan, dan lain-lain. Dan semoga setelah bulan Ramadan ini kita dapat menjadi khairu ummah, menjadi umat yang lebih baik dari waktu-waktu, bulan-bulan, dan hari-hari sebelumnya. Tentu saja kita tetap mengistiqomahkan tadarus Al-Quran dan mentadaburinya, tidak hanya di bulan puasa. Sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor serta pemirsa Lentera yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah perbincangan kita pada malam hari ini. Saya selaku host mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang tertata ataupun tingkah laku yang keliru. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.